Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, rabbil alamin. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, Pak Ustadz Kusno beserta keluarga yang kami hormati, Pak Udin, jadi semuanya santri BUK yang kami cintai dan kami banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Dan alhamdulillah sampai dengan detik ini kita semua insyaallah dalam kondisi sehat walafiat ya. Ya meskipun sudah menjalani saum kita pada hari ke-13 insyaallah ya. Hari ke-13 dan kita semua berdoa semoga kita bisa menjalani sampai dengan akhir Ramadan dengan sebaik-baiknya, semampu kita, semaksimal yang bisa kita laksanakan ya, sehingga insyaallah kita berharap ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Dan sholawat dan salam kita tunjukkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi agung, manusia agung yang senantiasa kita harapkan syafaatnya kelak di yaumil akhir. Adik-adik yang kami hormati, yang kami banggakan, izinkan pada malam hari ini kami sesuai amanah dari Pak Ustadz Kusno untuk sama-sama belajar dan berdiskusi ya, sebenarnya lebih ke arah memandu untuk berdiskusi bersama ya. Nanti ingin kami sampaikan tema yang relatif ringan-ringan saja, tetapi insya Allah tema yang ringan ini bisa menjadi bekal yang sangat berharga ya dalam hal untuk menunjang kelancaran dan kesuksesan adik-adik semua dalam rangka menuntut ilmu ya, insya Allah seperti itu. Dari dua pembicara sebelumnya yang dari Lapali sudah menyampaikan materinya masing-masing, ada yang berkenaan dengan amalan lisan yang perlu dijaga dan sebagainya, termasuk Pak Adnan kemarin kalau saya lihat terkait dengan bakti kepada orang tua ya, itu sesuatu yang sangat bagus. Dan kali ini kita ingin mencoba dan harapannya apa yang kami sampaikan ini menjadi bagian dari keinginan saya untuk berkontribusi mengantarkan adik-adik juga menuju masa depan yang diciptakan ya, dicita-citakan. Kita semua tidak ada satupun yang tidak berharap kesuksesan dalam menjalani kehidupan ya, termasuk di dalam proses menempuh pendidikan ya, atau ilmu menempuh studi ya. Nah, berkenaan dengan ini kami ingin menyampaikan hal berkenaan dengan 10 adab ya dan etika dalam menuntut ilmu agar berkah dan bermanfaat. Nah, karena ada 10 poin, kemudian waktu kita beruntung ya 7 menit yang mungkin sifatnya poin-poin gitu ya. Nanti penjelasan lebih lanjut mungkin adik-adik juga bisa berselancar di dunia maya atau mungkin nanti bisa berdiskusi dengan kami secara offline dan sebagainya. Baik, jadi berkenaan dengan itu kita semua tentu tahu ya, memang adab ini sesuatu yang sangat penting ya, kedudukannya di dalam agama kita. Dan ini juga menjadi prasyarat kita dalam menjalankan kita semua termasuk ada di dalam hal ini untuk menuntut ilmu ya. Nah, jadi mungkin kita perlu tahu juga ya perbedaan antara orang yang berilmu dan orang yang beradab. Ya, kira-kira seperti apa? Nah, ini juga menjadi menjadi poin penting bagi kita ya, untuk bisa membedakan antara dua hal ini. Kalau kita lihat di beberapa referensi, memang salah satu poin yang simpelnya saja ya, bahwa orang yang beradab tentu orang yang berilmu, tetapi orang yang berilmu belum tentu beradab. Nah, ini yang
sesuatu yang sangat penting yang bisa kita lihat fenomena di sekitar kita. Banyak orang berilmu tetapi dalam tanda kutip yang nihil dalam hal beradab. Tapi yang kita terpesona juga orang yang beradab tentu biasanya orang yang ilmuannya itu mendalam, tidak hanya secara teoritis tetapi mampu mempraktikkan dengan baik. Ya, baik kita coba review satu persatu ya. 10 adab itu pertama berkenaan dengan memperbaiki niat. Nah, jadi niat ini menjadi tolak ukur awal yang sangat penting. Jadi ketika kita menempuh studi ataupun menuntut ilmu, jangan lupa kita selalu memperbaiki niat. Kadang niat kita apalagi kalau di awal kita sudah berniat lain ya, tentu yang melangkah-langkah selanjutnya juga tidak akan mendapatkan sesuatu yang diharapkan. Nah, dalam hal ini niat adalah dalam rangka mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Jadi apapun yang kita niatkan dan dalam kegiatan hari-hari termasuk dalam upaya menuntut ilmu ini, pastikan bahwa niat kita adalah karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena dengan adanya ridho Allah Subhanahu wa taala, tentu apa yang menjadi ikhtiar kita akan dimudahkan gitu ya. Jadi dimudahkan dan insya Allah penuh berkah juga. Jadi ilmu yang didapat pun akan bermanfaat, akan mengandung berkah yang luar biasa gitu ya. Nah, dibanding ketika kita mempunyai motif-motif lain selain karena faktor mencari keridhaan Allah. Jadi ini satu hal yang penting. Sekali lagi, jadi kita coba ingatkan bersama apa yang menjadi motivasi kita di dalam menuntut ilmu ya. Ya ada kalanya mungkin di tengah jalan sedikit menyimpangnya, kita kembali lagi ingat bahwa hal yang sangat-sangat penting, mendasar dan menentukan langkah-langkah berikutnya adalah karena faktor kita menyiapkan diri di dalam segala ikhtiarnya, termasuk menuntut ilmu adalah mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Saya kira itu poinnya. Banyak hal yang bisa kita diskusikan dengan berkaitan dengan ini ya. Kemudian yang kedua, setelah kita menancapkan niat kita karena Allah Subhanahu wa taala, tentu juga harus dibarengi dengan kesungguhan kita. Jadi bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu. Tentu akan punya peluang yang lebih besar di dalam meraih kesuksesan, yang meraih kelancaran, kemudahan dan sebagainya dalam menuntut ilmu ketika kita melakukannya dengan penuh sungguh-sungguh dibanding dengan kita menjalani apa adanya. Tentu hasil yang diperoleh kemungkinan tidak optimal. Ya, jadi setelah kita meniatkan meletakkan niat kita karena Allah, kemudian dibarengi dengan upaya yang sungguh-sungguh. Dan sungguh-sungguh ini juga menuntut keistiqomahan kita ya. Nah, mungkin di satu momen kita penuh dengan kesungguhan, tapi pada momen yang lain kita kadang loyo. Nah, ini yang perlu kita jaga adalah di samping kesungguhan juga keistiqomahan di dalam menjaga kesungguhan kita ya. Itu insya Allah hal ataupun faktor juga yang menunjang keberhasilan kita di dalam menuntut ilmu. Kemudian berikutnya di sini berkaitan dengan tawakal. Setelah kita berniat dengan baik, kemudian melakukan upaya secara sungguh-sungguh, tentu tidak salah ketika kita berharap hasilnya akan baik. Tetapi semua itu bergantung kepada kehendak Allah gitu ya. Apapun yang akan kita peroleh sehubungan dengan hasil upaya dan ikhtiar kita secara sungguh-sungguh itu, kalau tidak sesuai harapan, tentu kita juga harus tawakal ya. Nah, ini yang diajarkan. Jadi akan memasrahkan diri kita terhadap Allah Subhanahu wa taala berkenaan dengan hasil dari ikhtiar kita. Jadi akan kita selalu punya tidak punya kekecewaan ya. Punya selalu bisa memelihara semangat di dalam menempuh studi meskipun suatu saat hasil yang diperoleh katakan tidak sesuai dengan yang harapan, meskipun merasa dirinya sudah melakukan upaya maksimal. Nah, ini juga perlu sikap tawakal ini untuk menjaga semangat, menjaga istiqomahan kita. Nah, ini juga jauh lebih penting lagi berkenaan dengan menjauhi maksiat. Nah, ini yang penting. Kemaksiatan bisa kita lakukan dimanapun, kapanpun ya, dalam kondisi
kondisi apapun, apalagi dalam kondisi saat ini segala tools bisa memungkinkan kita untuk melakukan hal-hal yang kurang baik gitu ya. Nah ini juga menjadi pengingat bagi kita bahwa saat kita melakukan studi ataupun menuntut ilmu juga sebenarnya hal-hal lain ya. Nah ini upayakan kita bisa menjauhi kemaksiatan ya, apapun bentuknya. Memang manusia faktor tempatnya, faktor kesalahan dan sebagainya, tapi ketika kita melakukan kelalaian sebaiknya segeralah kita menyadarkan diri untuk segera kembali pada jalan yang lain. Nah ini juga faktor yang sangat-sangat penting di dalam menunjang keberhasilan dan kesuksesan jadi kita semua dalam menjalani studi ya. Nah kemudian tentu tidak lupa adalah berdoa. Setelah kita melakukan ikhtiar secara maksimal, supaya kita juga menjauhi segala larangan, kemudian mendekatkan diri, tentu kita akan lebih sempurna ketika kita juga memohon berdoa kepada Allah SWT, Sang Pemberi ilmu, yang Sang Maha Pemberi segalanya, yang mengokohkan niatan kita, yang mengokohkan kekuatan fisik kita untuk menuntut ilmu dan sebagainya. Nah kita mohon supaya apa yang kita harapkan di dalam proses menuju menuntut ilmu diberikan kemudahan, kelancaran dan sebagainya ya. Ini satu paket, jadi mulai dari tadi niat, sungguh-sungguh, menjauhi kemaksiatan, kemudian doa, ini tentu menjadi satu rangkaian yang tidak terpisahkan ya. Nah kemudian berikutnya berkenaan dengan berprasangka baik, ini juga penting juga. Nah meskipun hasil dan proses pembelajaran yang telah dilakukan ini tidak sesuai dengan yang direncanakan, hasilnya pun jauh dari apa yang diharapkan gitu ya, jangan sekali-kali kita berprasangka tidak baik terhadap Allah SWT. Seolah-olah apa yang kita sudah merasa ikhtiar dengan maksimal, dengan berdoa juga tidak henti-hentinya, tetapi hasilnya pun masih jauh dari apa yang kita harapkan. Nah tentu kita juga dituntut untuk selalu bisa husnudzon terhadap apa yang diberikan oleh Allah SWT. Ini juga menjadi penguat kita dalam menjalani proses-proses berikutnya ya. Itu kemudian ya tentu berkenaan dengan memperhatikan materi. Nah kalau 6 hal yang sebelumnya sudah kita lakukan, tetapi ketika kita menjalani proses belajar mengajar, tetapi kita juga mengabaikan apa yang menjadi materi yang disampaikan oleh guru kita, ya tentu ini juga menjadi hal yang kurang mendukung ya. Nah upaya yang lain juga kita lakukan, tentu kita akan lebih maksimal lagi ketika kita mampu memperhatikan setiap materi yang disampaikan. Jadi kita akan dapat mendapatkan hasil yang insya Allah maksimal ya. Jadi sangat penting juga kita selalu menghadirkan pikiran dan hati kita di dalam proses belajar mengajar dengan penuh keseriusan memperhatikan apa yang disampaikan oleh guru kita ya. Kemudian berkenaan dengan ini juga normatif juga ya, jangan ragu bertanya ketika kita merasa apa yang disampaikan oleh guru kita belum sepenuhnya kita pahami dengan baik. Tentu alangkah baiknya ketika kita segera menanyakan apa yang sebaiknya ataupun apa yang belum kita pahami, sehingga betul-betul kita bisa memahami dengan baik ya apa yang disampaikan, dasar filosofinya seperti apa ya, kemudian teorinya seperti apa dan sebagainya, sehingga meyakinkan diri kita bahwa apa yang disampaikan betul-betul sudah kita pahami ya. Jadi kita paham, guru pun akan senang. Jadi apa yang disampaikan pun bisa diserap dengan baik. Ada proses interaksi, ada proses untuk meyakinkan apa yang disampaikan itu betul-betul bisa dipahami. Jadi tidaklah sia-sia kita mengalokasikan waktu dengan cukup banyak ya, 1 hari mungkin mendapatkan materi itu, tetapi ternyata hasilnya nol besar ya, karena hanya faktor kita ragu untuk bertanya, kita yang malu untuk bertanya terhadap apa yang
semestinya kita bisa pahami segera. Nah kemudian, ini juga menjadi adab kita semua bahwa perlu kita menghormati guru. Jadi seorang muslim memang di dalam menuntut ilmu harus bisa menghormati dan memuliakan guru. Nah ini tentu akan mengundang barokah bagi kita semua dalam menuntut ilmu. Jadi ketika kita mampu menghormati, memuliakan, tentu akan insya Allah didapatkan kebarokahan terhadap ilmu yang kita peroleh ya. Nah, mungkin adik-adik bisa mengamati di sekitar lingkungan adik-adik, di lingkungan keluarga atau teman dan sebagainya. Orang-orang yang sukses insya Allah, yang sukses dalam hal tidak hanya secara keduniawian ya, tetapi dunia dipandang mempunyai akhlak yang mulia, mempunyai keahlian yang baik ya, mengamalkannya juga dengan baik. Nah biasanya mereka itu memang tidak lepas dari upaya-upaya menjalankan adab-adab ini, termasuk hal berkenaan dengan menghormati dan memuliakan guru. Nah, itu sangat penting. Kami sangat-sangat berpesan, jadi guru jangan dipandang remeh ya. Jadi saat ini, akhir-akhir ini kita agak miris ya melihat perlakuan siswa terhadap gurunya, bahkan berani sampai dengan melakukan kekerasan fisik, bahkan menganiaya, melaporkan tindakannya ke polisi dan sebagainya. Sebenarnya ini juga bagian dari hal yang kalau kita lihat di era-era kami mungkin sepertinya hal seperti itu jauh terjadi ya. Nah kita secara guru itu betul-betul takdim, betul-betul menghormati apa yang disampaikan, yang kita amini gitu ya. Nah beda dengan kondisi sekarang. Oleh karena itu kita yang berkesempatan mendapatkan sharing untuk saling mengingatkan, mohon bisa tetap kita ingat ya bahwa faktor menghormati guru ini sangat-sangat penting ya kan ya, dalam upaya menunjang keberhasilan adik-adik di kemudian hari. Nah kemudian berikutnya adalah memang berkenaan dengan mengamalkan ilmu yang dimiliki. Jadi apa artinya kita mempunyai ilmu yang begitu luas, begitu dalam, tapi nil implementasinya. Nah upayakan kita juga melaksanakannya dengan sebaik-baiknya, sesuai tuntunan agama, sesuai dengan landasan akhlak karimah kita, ya adab dan etika kita. Ya, itu kira-kira poin-poin terhadap 10 adab ya dan etika ketika kita menuntut ilmu. Insyaallah bila kita mampu menjalankan ini semua, sebagian faktor keberhasilan kesuksesan adik-adik insyaallah sudah di tangan, tinggal Allah nanti yang berkehendak. Tapi inilah bagian dari ikhtiar yang semestinya menjadi paket upaya kita dalam upaya menuntut ilmu ya, untuk menunjang keberhasilan kita. Nah, jadi satu hal yang penting juga bahwa Nabi kita juga memang mendorong untuk umatnya mempunyai akhlakul karimah. Jadi apapun profesi kita, apalagi sebagai seorang ilmuwan ya, tentu diharapkan adalah ilmuwan yang berakhlakul karimah. Ya. Nah, berkenaan dengan itu, saya juga ingin meniru gaya-gaya Pak Dhani ya. Jadi Pak Dhani beliau sangat bagus ya ketika di akhir sesi mengingatkan ada poin hal-hal yang sama-sama melibatkan adik-adik semua ya. Monggo nanti kayaknya seperti apa. Saya ingin menekankan pada poin terakhir bahwa mungkin masing-masing siap menirukan ya, menukuk nanti monggo berangkulan atau saling supaya kita bisa mengingat. Jadi ya Bismillahirrahmanirrahim. Saya berjanji mulai hari ini insya Allah akan dan kelak menjadi ilmuwan yang berakhlakul karimah. Silakan berjabatan tangan dan tepuk. Insyaallah
masing-masing bisa mengingat ini ya, bahwa kita semua berkeinginan menjadi ilmuwan yang berakhlakul karimah ya. Nah, jadi apapun profesinya tentu akan dilandasi dengan keilmuan. Nah, ketika kita mempunyai ilmu yang dilandasi akhlakul karimah, tentu keselamatanlah yang akan didapat, kesejahteraanlah yang akan didapat, keamananlah yang akan didapat, keberkahanlah yang akan didapat. Nah, kita bandingkan ketika harta ataupun ilmu di tangan orang yang tidak beradab, tidak berakhlakul karimah, bukan keberkahan, kemanfaatan ya yang diperoleh, tapi kemungkinan justru kerusakan yang dilakukan ataupun akibat dari apa yang mereka lakukan tanpa mereka sadari ya. Nah, itulah yang kami tekankan. Jadi silakan berprofesi apapun ya, kemudian memiliki ilmu yang seluas-luasnya, tetapi ingat bahwa kami adalah ilmuwan yang berakhlakul karimah sebagaimana sudah ditekadkan tadi di akhir sesi. Saya kira itu mungkin pada malam hari ini yang bisa kami sharingkan pada adik-adik semua. Mohon maaf bila banyak hal yang masih belum berkenan. Kami akhiri, bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.